Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hadir dalam majlis ilmu, majlis yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di majlis ini mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita tafsir dari surah Al-Baqarah. Pada pagi hari ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 208 sampai 209. Mari kita baca dua ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن Allah azizun hakim. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-208 ini menjelaskan tentang prinsip dalam Islam, prinsip beragama, dan ayat ini juga menjelaskan tentang mindset seorang muslim terhadap agamanya. Kalau ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang bagaimana tanda-tanda kriteria orang-orang munafik di dalam beragama, di dalam mengamalkan agama, perilakunya, tanda-tandanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, bagaimana mereka memahami agamanya, bagaimana mereka mempelajari konsep dalam berislam. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya dengan memanggil panggilan iman, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang
yang telah beriman. Kita tahu bersama bahwa harfun nida ini adalah panggilan. Nah, ketika Allah panggil dengan panggilan ya ayyuha, ini biasanya adalah orang-orang yang diharapkan dekat, yang sebelumnya jauh diharapkan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang memanggil biasanya karena dia jauh, maka kemudian dipanggil agar semakin dekat lagi. Dan ini adalah bagian dari takrim wa tasyrif. Bagian dari apa? Panggilan kemuliaan, panggilan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang Allah panggil? Alladzina amanu. Orang-orang yang telah beriman. Yang Allah panggil bukan orang ya ayyuhalladzina aslamu, bukan orang-orang yang telah masuk Islam. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Kita tahu bahwa amanu menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi bermakna lampau. Tidak juga menggunakan isim fa'il. Isim fa'il itu ya subjek. Tidak dipanggil ya ayyuhal mu'minun. Kalau subjeknya al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Dengan panggilan amanu menggunakan fi'il mudhari, orang-orang yang telah beriman, baik imannya besar, kecil, sedang, tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin berdosa juga sama, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baru beriman saja, orang baru masuk Islam, baru beriman kepada Allah juga masuk dalam kategori ini. Jadi kalau amanu ini mencakup seluruhnya. Sedangkan kalau al-mu'minun, kalau panggilan al-mu'minun itu menggunakan subjek isim fa'il, itu biasanya dia benar-benar sudah kokoh keimanannya. Nah, sedangkan iman itu kan biasa naik, bisa turun. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yang hatinya hidup. Amanu itu artinya hatinya hidup, yang menjalankan 3 konsep dasar keimanan, yaitu apa? At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hatinya ya tentang al-Islam ini, ya tentang iman ini, dia benarkan dalam hatinya. Wal iqraru bil lisan, dia ungkapkan, dia ucapkan dengan lisannya. Wal amalu bil arkan, dia implementasikan dengan anggota badannya. Nah, ini adalah kesempurnaan dari al-iman. Nah, orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini agar bisa memahami konsep Islam dengan utuh. Maka kemudian Allah katakan udkhulu fis silmi kafatan. Masuklah kalian semua orang-orang yang beriman fis silmi. As-silmi ya, dalam keselamatan. Ya kan? Dan ini diartikan oleh para ulama adalah ad-din al-islami. Ini adalah masuklah kalian ke dalam Islam. Amalkan Islam itu, pahami Islam itu secara kafatan, secara komprehensif, secara sempurna. Tidak ada yang diamalkannya secara ya mujazza, parsial, secara parsial, tapi ya implementasikan atau pahami Islam itu dengan sempurna dari A sampai Z-nya. Ya, konsep Islam itu harus dipahami. Karena kalau dipahami Islam itu secara ya
mujazza, secara parsial, maka tidak akan muncul keindahannya. Maka ibarat sebuah bangunan, Islam itu adalah bangunan yang utuh, mulai dari pondasinya sampai ke atapnya, dan itu menjadi sebuah bangunan. Oleh sebab itu nanti di dalam dasar-dasar keislaman, buniyal Islamu ala khamsin, kata Nabi. Islam itu bunia, dibangun ala khamsin, atas 3 dasar tiang. Ya, tiang utama adalah 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, ya, puasa, zakat, haji. Itu ibarat tiang-tiangnya. Sedangkan al-iman itu adalah pondasinya. Iman pondasinya, tiangnya adalah rukun Islamnya, kemudian ya dindingnya, lantainya, sampai ke atapnya. Nah, kalau dikatakan dalam hadis itu wazarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Nah, pondasi atap dari bangunan itu adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dan ini menjadi satu kesatuan. Islam itu ya adalah agama yang sempurna, agama yang universal, agama yang komprehensif, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Maka ini sangat menarik ketika kita mentadabburi ayat ini tentang ya universalitas Islam, atau disebut dengan syumuliyatul Islam, bahwa Islam itu bersifat kafah, ajarannya tak ada yang parsial, terkait antara satu dengan yang lainnya. Dari sisi pemahamannya, di situ mengandung, Islam itu mengandung ajaran tentang ya akidah, ibadah atau fikih, kemudian akhlak. Nah, kita lihat paling tidak ada 3 kategori kesempurnaan Islam itu. Yang pertama, sempurna Islam itu dari sisi waktunya. Yang kedua, sempurna Islam itu ya dari sisi konsepnya. Kemudian Islam itu sempurna dari sisi tempat, waktu, tempat, dan apa tadi? Konsep. Maka inilah yang disebut dengan manhajul hayah. Islam itu adalah konsep kehidupan. Maka apapun ya konsep, apapun itu aturan ya yang mengatur urusan individu, mengatur urusan keluarga, mengatur urusan bermasyarakat, mengatur urusan berkeluarga, mengatur urusan jual beli, mengatur urusan sampai berbangsa dan bernegara, diatur di dalam Islam. Ini sangat luar biasa. Ini ya sangat luar biasa kesempurnaan dari Islam itu sendiri. Baik, selanjutnya jika kita bahas satu persatu 3 hal ini, ya 3 konsep utama kesempurnaan Islam ini, maka dari sisi ya az-zaman, Islam itu sempurna dari masa ke masa. Ya. Kita lihat kesempurnaan Islam itu dari masa ke masa itu, bahwa Islam itu adalah agama dari para nabi dan rasul. Agama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah Islam. Satu-satunya agama yang Allah turunkan ke muka bumi ini hanya satu saja, yaitu al-Islam. Ya, walaupun sebagian orang mungkin mengatakan agama langit itu ada 3. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Islam.
Kalau kita lihat lebih dalam, itu sebenarnya tidak tepat. Karena tidak pernah Allah menurunkan agama Yahudi. Tak pernah Allah menurunkan agama Nasrani. Yang Allah turunkan itu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah Al-Islam. Hanya kitab sucinya yang berbeda, syariatnya yang berbeda. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa ibarat sebuah bangunan dari sejak para nabi dan rasul sebelumnya itu sudah mulai utuh. Lalu kemudian ada bolong sedikit di dindingnya. Lalu kemudian Nabi datang. Nah, Nabi kemudian meletakkan batu bata itu, menyempurnakan. Maka sempurnalah bangunan itu. Nah, ini dari masa ke masa. Bahwa Islam itu adalah agama yang tidak pernah terputus dari masa ke masa. Dia sempurna dia. Nabi sebagai penyempurna. Jadi dari sisi waktu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebagai penyempurna. Ada di antara orang Yahudi mengklaim mereka mengikuti Nabi Musa, padahal Nabi Musa beragama Islam. Ya kan? Bisa kita buka surah yang ke-10 ayat 84. Silakan buka surah yang ke-10 ayat 84. Sudah dapat? Wa qala Musa, Nabi Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Maka bertawakallah kalian kepada Allah apabila kalian benar-benar muslim. Itu muslim kan orangnya, agamanya Islam. Jadi agama para nabi dan rasul terdahulu, Nabi Musa juga sama, agamanya Islam. Bahkan tukang sihir pada zaman Nabi Musa itu mereka masuk Islam. Masuk Islam di hadapan Nabi Musa. Pada zaman Fir'aun itu. Lihat surah yang ke-7 ayat 12. Surah yang ke-7 ayat 126. 126. Dah dapat? Satu dua 126. Surah yang ke-7. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dan kamu tidak menyalahkan kami melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Wa tawaffana muslimin. Ini orang Muslim masuk Islam. Jadi kalau orang-orang Yahudi mengatakan bahwa
Ya, ya agama kami itu adalah Yahudi, kata dia. Agama langit. Itu terbantahkan. Nah, ini juga ya, sama. Ya, bahwa agama dari para nabi dan rasul itu adalah apa? Islam. Adalah Islam. Kemudian bahkan dalam beberapa ayat juga, nah ini dalam surah Ali Imran ayat 79, silahkan dibuka. Ali Imran 64, mohon maaf. Ali Imran ayat 64. Silakan buka. Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Ta'alau, ajak dia. Mari ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mari kita bersama berpegang teguh pada kalimat yang telah ditetapkan antara kita dan kalian. Apa persamaannya? Alla na'budu illallah. Bahwa kita ini tak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Yang kedua, tak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, wala yattakhidza ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Nah, ini tidak boleh juga sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai Tuhan selain Allah. Tak boleh. Arbaba, rahib-rahib, ya kan, kemudian disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, tak mau, faqulu, katakan, ishhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kita adalah orang-orang muslim. Ya, semuanya Islam. Maka dia sebagai penyempurna dari masa ke masa itu adalah Islam. Hanya syariatnya yang berbeda-beda. Tak ada Nabi Isa mengajarkan Nasrani, itu tak ada. Ya, kalau bahasa sekarang itu Yesus mengajarkan apa? Mengajarkan ajaran ya, Trinitas. Trinitas itu sudah dalam ayat juga disebutkan. Ya, kita buka. Ya. Silahkan buka surah Laqad kafaral ladzina qalu itu Al-Maidah ayat 73. Silahkan buka. Ini membantah teori Trinitas. Al-Maidah ayat 73. Ini Allah katakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir. Itu ayat Quran tuh, bukan kata saya. Laqad kafara, sungguh telah kafir. Siapa? Alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha salisu salasa. Apa itu? Bahwa sesungguhnya Allah itu seorang dari yang tiga, Trinitas. Tuhan itu ada tiga.
Dibantah. Tak ada itu ajaran Nabi Isa seperti itu. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Diperjelas lagi oleh Allah bahwa ya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu adalah wahid esa. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tak berhenti dengan apa yang mereka katakan, la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih. Itu jelas ayatnya. Dibantah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia konsep dalam Tuhan itu jelas. Dan dalam banyak ayat itu kesempurnaan dari masa ke masa tadi yang menjadi ya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan, yang mengatur segala urusannya, itu adalah Allah. Dan tidak ada di muka bumi ini satupun, tak ada di muka bumi ini satupun Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ciptaan. Satupun tak ada. Coba misalnya dikatakan dalam agama, misalnya dalam agama Yahudi, apa ciptaan Tuhannya di muka bumi ini yang bergerak, yang makhluk hidup, bukan memanfaatkan yang sudah ada. Dalam agama Nasrani juga sama. Semua Tuhan itu tak ada ciptaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada enggak ciptaan Tuhan itu seekor semut saja? Tak ada. Ya. Maka kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertamanya, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaq. Jangan sampai ada orang mengklaim menjadi Tuhan tak punya ciptaan. Logika sederhananya begitu. Nah, ini kembali pembahasan awal tadi bahwa Islam itu sempurna dari masa ke masa. Nah, maka kemudian Islam itu agama satu-satunya yang diturunkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan agama yang paling benar. Ini juga sama, ini terkadang ada talabbus. Jadi dikatakan agama benar, semua agama itu benar, tapi yang paling benar itu Islam. Itu juga tak tepat. Mengakui. Ya. Jadi Islam bukan yang paling benar, tapi Islam adalah agama yang benar. Tak ada tandingannya lagi. Ya, maka inna dina indallahi al-Islam. Dalam beragama ini bukan ikhtilaf, bukan ini. Ini terkait dengan akidah. Nah, maka Islam ini sebagai penutup. Gitu. Nah. Maka kemudian berikutnya, Islam itu sebagai ya sempurna secara ya konsep al-makan dari sisi tempat. Ya. Islam ini berlaku untuk segala tempat di muka bumi ini. Islam ini salihun likulli zamanin wa makan, atau fi kulli zaman wa makan. Islam itu cocok untuk diimplementasikan oleh seluruh masyarakat dunia. Ya, dimanapun bisa. Dan Islam ini ajarannya karena kesempurnaannya itu bisa dipahami oleh siapapun. Boleh, bisa dipelajari oleh siapapun, bisa diamalkan oleh siapapun. Dimanapun itu bisa. Sampai daerah kutub pun bisa mengamalkan Islam. Kapanpun, dimanapun.
Nah, ini sangat sempurnanya Islam itu di situ. Mungkin agama selain daripada Islam tak bisa. Islam agamanya hanya diamalkan di tempat ibadahnya saja. Di luar tak ada. Dalam jual beli ada enggak akad syarat rukun? Tak ada. Itu. Tapi dalam ini mengamalkan Islam misalnya di pesawat ada, bisa. Bagaimana cara ibadah juga bisa. Keadaan sakit bisa. Ya. Di hutan bisa. Di Indonesia bisa, di Saudi bisa, di daerah minoritas bisa, semuanya bisa. Nah, ini kesempurnaan dari al-Islam. Maka kenapa? Karena Allah yang menciptakan bumi ini. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan makhluk yang ada di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berikan konsep dalam mengelola bumi ini. Dalam bagaimana cara beribadah, bagaimana cara mengelola masyarakat, bagaimana cara bermuamalah dan seterusnya. Maka pada hakikatnya ilah itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu saja, tak ada yang lain. Kalau enggak bisa berantem, ya kan? Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada Tuhan gunung, kan ada ya, di film-film tuh ada tuh. Lihat surah 21 ayat 22. Silakan. Surah 21 ayat 22. Ayat 22. Silakan. Sudah dapat ya? Lau kana fi hima alihatun illallah la fasadata. Fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun. Nah, ayat sebelumnya itu ayat 21-nya, silakan ayat 21-nya itu amittakhudhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang yang mati? Kenapa? Ya kan? Kata Allah nih. Ya kan? Ditanya. Kenapa manusia itu ngambil Tuhan dari bumi sedangkan buminya diciptakan oleh Allah? Di atas buminya makhluknya juga diciptakan oleh Allah, dan mereka juga tak bisa menghidupkan orang mati. Ya kan? Yang disembah pun itu mati gitu. Itu lebih parah lagi itu. Yang disembah itu mati. Maka kemudian lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Sekiranya di langit itu dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ya kan? Di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan, la fasadata. Maka bumi, langit itu bisa rusak. Ya, Tuhan langit berseteru, kata bumi jangan turunkan hujan. Yang langit turun hujan. Kalau gitu kita adu kekuatan. Gitu. Apa sadata kata Allah, tak mungkin. Fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun. Maka maha suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Tak mungkin ada satu saja Tuhan itu yang mengatur segala urusan manusia. Nah, karena satu maka Allah menciptakan konsep yang syumul, yang komprehensif untuk manusia. Nah, ini sangat luar biasa. Tapi konsep yang ketiga,
yaitu apa? Islam sempurna dari sisi minhajul hayah, menjadi pedoman hidup. Ya. Karena Islam ini sudah menyeluruh dari masa ke masa, kapanpun bisa diamalkan, tatanan dan tempat, maka Islam pantas untuk dijadikan ya konsep hidup ya oleh manusia. Kenapa? Karena kita tahu kan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Qur'an yang merupakan sumber utama Islam itu adalah hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Paling tidak dari sisi kesempurnaan sistem hidup ini ada 10 kategori kesempurnaannya sistem. Ya. Yang pertama dari sistem keyakinan, akidah sempurna Islam itu. Ya. Yang kedua dari sistem akhlak. Yang ketiga dari sistem as-suluki, perilaku. Yang keempat sempurna dari sistem as-su'uri, perasaan. Yang kelima sistem pendidikan, ya sempurna. Dia menjadi konsep akidah, konsep akhlak, konsep perilaku, konsep perasaan, konsep pendidikan. Yang keenam konsep sosial, seperti apa? Itu juga diatur di dalam Islam. Ya. Luar biasa ya. Kemudian yang ketujuh, konsep as-siyasah, konsep politik. Itu juga diatur di dalam Islam. Kemudian yang kedelapan, sistem ekonomi, iktisadi. Ini juga diatur dalam Islam. Yang kesembilan, sistem militer. Sistem militer, keamanan, itu juga diatur di dalam Islam. Nah, bahkan sistem hukum perundang-undangan, yang ke-10, sistem hukum dan perundang-undangan itu juga diatur di dalam Islam. Maka itulah konsep 10 konsep dasar kesempurnaan Islam sebagai ya tatanan hidup, sebagai sistem hidup. Dia sempurna, dia Islam itu. Kalau kita lihat dari semua agama-agama yang ada enggak konsep ya hidup? Itu tidak ada. Ya. Kita lihat itu tidak ada. Nah, mari kita sedikit bahas satu-satu. Ya. Misalnya tentang akidah. Tentang akidah, sistem keyakinan itu, akidah. Ini karena kita tahu bahwa Islam adalah agama tauhid, ya. Bahwa semua agama itu tidak diridhoi oleh Allah kecuali Islam saja. Ya, keyakinan tadi sudah kita bahas. Sistem akhlak. Rasul mengatakan innama untuk menyempurnakan akhlak. Kata Rasulullah. Artinya apa? Akhlak ini adalah puncak. Orang yang akidahnya kuat, akhlaknya akan bagus. Ibadahnya kuat, akhlaknya bagus. Itu pasti itu. Karena itu buah akhlak itu. Sistem as-suluki, perilaku, tindak tanduk. Ya. Nah, dalam hal ini misalnya ya ini juga bagian dari akhlak. Laki-laki tak boleh menyerupai perempuan, perempuan tak boleh menyerupai laki-laki. Ini banyak ini terjadi, ya, ya. Dan tidak boleh menyerupai cara beribadahnya orang-orang di luar Islam. Ini sistem perasaan dalam Islam seperti apa? Ya.
benci dan cinta itu mesti karena Allah Subhanahu wa taala. Ada aturannya. Ya, berharap, cinta, benci itu harus didasarkan karena Allah. Bukan karena perasaan kita saja. Tidak senang. Tidak senangnya pada sesuatu itu karena memang Allah dan Rasulnya tidak senang. Nah itu. Maka ketika ada orang yang misalnya dalam hadis itu disebutkan, ya termasuk orang jahiliyah, ketika ada yang dicintainya meninggal dunia, kemudian dia ya an-niyahah, ya, histeris, kemudian apa, mencabik-cabik bajunya, memukul-mukul badannya, menarik rambutnya dan seterusnya, maka ini juga ya tidak diperkenankan. Sistem tarbawi dari sistem pendidikan, maka ilmu itu sangat penting. Maka Allah dudukkan ilmu itu setelah iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah ya sandingkan ilmu itu setelah iman. Orang beriman mesti dia berilmu, belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama turun Iqra. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan di dalam Islam. Gitu, pentingnya pendidikan di dalam Islam. Dari sisi istimai sosial. Ya, misalnya di dalam Islam itu tidak ada sistem kasta. Nah, itu tak ada dalam Islam. Ya sempurna. Orang itu dilihat dari apanya? Dari ketakwaannya, bukan dari kastanya. Oh, ini orang bawahan, ini orang pertengahan, ini orang atasan. Ini tak ada. Masuk ke masjid, siapa yang paling datang awal, dialah yang berhak menempati ya di sop depan. Tak ada kasta. Semua orang, mau pejabat, mau dia presiden, gubernur, ya semua pejabat apapun kedudukannya, kalau di masjid, ya siapa yang dulu. Nah, ini jangan sampai pejabat tuh mundur. Tak ada kasta. Gitu. Semua pejabat manusia tunduk dia, sujud semuanya. Semuanya sama. Tak ada perbedaan. Nah, itu dalam Islam sangat luar biasa konsepnya. Inna akramakum, yang dilihat oleh Allah siapa yang paling mulia ketakwaannya. Gitu. Ini banyak terjadi itu. Sudah mulai di beberapa masjid dikasta-kastain. Nah, kemudian apa? Sistem politik. Sistem politik sempurna. Ya. Islam adalah yang paling maju ajarannya sampai hari ini. Misalnya apa? Wa amruhum syura bainahum, ayatnya. Ya, suatu permasalahan hendaknya didiskusikan, disyurakan. Ya kan? Dirapatkan. Ada kepemimpinan. Ini juga sama. Ya. Maka kemudian nanti dalam hadis, pemimpin yang adil, maka dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ya kan? Rakyat yang taat pada pemimpinnya dalam ketaatan kepada Allah juga akan mendapatkan ya syafaat di hari kiamat. Ini luar biasa. Nah, kenapa tujuannya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Sistem ekonomi. Dalam Islam diharamkan riba, rentenir. Nah, Islam juga melarang monopoli. Tak boleh monopoli. Barang-barang ditimbun, setelah itu baru nanti sudah mulai stok ini terbatas, dikeluarkan sikit-sikit. Monopoli.
Ya. Maka ini juga ya, ini juga sama sistem militer. Ini bagaimana Islam ya, dalam militer ini adanya jihad, lalu bagaimana barisan yang rapi, ketaatan. Ini juga diatur di dalam Islam. Ya misalnya ya orang yang ya seorang muslim haram darahnya, haram disakiti oleh lisan, oleh tangan, ya dan seterusnya. Bahkan non muslim sekalipun mesti mendapatkan tempat yang nyaman, tenang, ya di ya samping dari umat Islam. Gitu. Ini dalam Islam sangat luar biasa. Lalu kemudian terakhir sistem hukum perundang-undangan. Ini juga bagaimana cara nanti hukum pidana, ada hukum perdata. Itu juga diatur di dalam Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kemudian Allah katakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Ini baru fis silmi kafah nih. Belum masuk pada wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena itu sangat ya, kita tahu syaitan itu adalah musuh yang nyata. Yang inilah yang kemudian menjadi terkadang kendala, bisikan sana, bisikan sini, sehingga apa? Kesempurnaan Islam itu menjadi parsial karena ada ya yang memainkannya. Lalu kita mengikuti permainan itu. Ya, wallahu alam bishawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang melanjutkan kita kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian. Di antara mereka para siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perkenaannya. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana Islam memandang adanya perbedaan agama dan keyakinan, misalnya adanya perkawinan yang berbeda agama? Apakah itu melanggar dari 10 sistem poin ini Pak Ustaz? Ini saya tanya Pak Ustaz. Yang kedua, bagaimana bisa yang dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin? Pandangannya Pak Ustaz bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pernikahan itu juga ada syarat ketentuannya di dalam Islam. Nah, silahkan buka surah Al-Baqarah ayat 221. Ada ketentuannya. Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Wala amatu mu'minatun, hamba sahaya yang beriman, khairun, itu lebih baik mim musyrikatin, daripada wanita musyrikah, walau a'jabatkum, sekalipun wanita musyrikah itu wah cantiknya luar biasa. Wala tunkihul musyrikina, ini kepada kepada walinya, jangan kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita mukmin hatta yu'minu, ya, sampai mereka beriman. Jangan kalian menikahkan anak-anak kalian yang muslimah itu dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Wala abdun mu'minun, hamba sahaya yang beriman, khairun, itu lebih baik mim musyrikin, daripada orang musyrik laki-laki, walau a'jabakum, sekalipun itu ya menggoda kalian.
jabatan ini misalnya, kemudian apa? Ayo, ganteng gagah kan gitu kan? Ya, ulaika kenapa? Alasannya apa? Ini ayatnya. Ulaika yad'una ilan nar. Kenapa mereka itu ya akan pasti ngajak pada anar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Sedangkan Allah itu mengajak ke al-jannah dan ampunan. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'annahum yatadzakkarun. Nah, inilah Allah menjelaskan ayatnya, aturannya gitu pada manusia agar mereka paham. Itu ya. Jadi ada semuanya ada konsepannya. Nah, tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Nah, makanya biasanya orang tuh karena sudah mulai pacaran, lalu kemudian karena saking cintanya, gimana lah nih, sudah saking cinta, nah, akhirnya menikah gitu. Nah, inilah. Nah, itu Pak ya. Kalau perbedaan pendapat, kalau bagaimana Islam memandang agama-agama yang ada dihormati keberadaannya. Tidak boleh juga Islam membumi hanguskan, tak ada. Itu juga bertentangan dalam Islam. Keyakinan orang yang tidak beragama Islam itu mesti kita hormati. Itulah yang disebut dengan toleransi. Islam juga tak boleh dipaksakan, la ikraha fid din. Tak boleh Islam ini dipaksa masuk Islam, kalau enggak akan terbunuh misalnya. Maka itu bertentangan dalam Islam. Walaupun yang ngajak kepada Islam bertentangan. Allah dan Rasulnya tidak suka. Bagaimana orang yang masuk ke dalam Islam itu bukan karena paksaan, tapi karena iman, panggilan iman. Dia sadar ya bahwa dia ya memilih agama Islam itu. Nah, yang lain, agama lain ya kita hormati, kita muliakan orangnya. Maka di dalam Islam biasa Nabi ya kan menghormati. Nah, di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani, dihormati. Tapi saling menjaga gitu. Jangan saling maksakan. Nah, maka itu yang disebut dengan toleransi. Ya. Lakum dinukum waliyadin, itu juga konsep. Agama kalian ya silahkan lakukan agama kita. Agama kita. Kalau mereka ibadah di tempat ibadah mereka masing-masing, silahkan, jangan diganggu. Itu juga bagian dari adab Islam. Ya kan? Itu yang dimaksud dengan toleransi. Tapi ketika ngajak dia mau ke tempat ibadahnya, ayo ajak maksa orang lain untuk masuk situ, itu sudah melanggar aturan. Nah, semacam itu. Itu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Saya kan Bu. Assalamualaikum. Apakah ada hubungannya dengan mukminin dengan muslimin dan muslimat? Karena Allah pernah berfirman dalam surat apa itu bahwa engkau Islamnya itu belum menjadi seorang mukminin, masih muslimah. Karena kita tidak berprasangka dulu berprasangka sehingga kita begitu. Ada ya. Kenapa Islam ini sering dibully? Pertanyaannya, siapa yang membuli Islam? Itu yang mungkin kita ini. Kira-kira siapa yang membuli Islam itu? Pertama, nanti baru kita tahu jawabannya. Kenapa Islam dibully? Nah, siapa yang membuli Islam? Biasanya. Pertama, yang merendahkan Islam orang Islam sendiri.
Itu banyak terjadi, ya kan? Gitu. Yang kedua, orang yang tidak senang terhadap Islam. Sama seperti ini Nabi Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad ini jujurnya, akhlaknya luar biasanya seperti apalah. Tapi kenapa Nabi Muhammad kena bully? Kenapa kira-kira? Nah, itu karena adanya hasadan. Hasad, adanya hasud, ketidaksenangan. Bukan karena Nabi Muhammadnya, tapi apa? Misi yang dibawa. Nah, begitu juga dengan al-Islam ini. Ya memang itu sudah sunnatullahnya. Nah, orang yang mencela ini banyak. Kalau kita ini kan, itu mungkin kalau digolong-golongkan ini banyak. Sangat banyak kalau digolong-golongkan. Tapi yang jelas kita mesti apa? Mempelajari kebenaran Islam itu. Setelah itu ya kita tahu ada orang yang ya ngolok Islam, ya meremehkan Islam dan seterusnya, ya cukup disenyumin saja. Ya kalau kita bisa memfilternya itu lebih baik. Nah, jangan sampai juga termakan ya terhasut juga. Ini bahaya juga. Bisa jadi orang itu kadang manas-manasi juga. Ya supaya gini-gini Islam akhirnya bangkit. Kemudian dilabeli yang lain lagi gitu. Ya, radikal lah, radikul kan gitu kan. Lihat mana ada Islam itu radikal, radikul ada. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.